Aku udah lama nggak ngevlog ya, karena memang masuk majikan dan masih banyak kerjaan numpuk gitu. Nah, aku cuma mau share guys, waktu aku divaksin pertama hari Minggu lalu. Sebenarnya aku itu udah daftar bulan Mei, udah booking, tapi aku cancel. Terus bulan Juni booking lagi, cancel lagi. Nah, bulan ini aku sendiri yang daftar dan hari Minggu lalu aku udah divaksin yang pertama. Daftarnya itu gampang guys, di online itu gampang banget. Kita hanya ikutin di situ, kita ngisi-ngisi apa gitu, dan aku milihnya itu BioNTech. Nah, dan waktu aku kesana, nanti kita nanti kalau udah booking guys akan dapat SMS, bukan di WA tapi di nomor HP kita itu ada SMS bahwa booking schedule kita maksudnya udah ada sesuai tanggal yang kita pilih dan hari yang kita pilih, jam, tempat juga udah di situ, nanti mereka kasih tahu. Dan sehari sebelum pokoknya aku itu dapat SMS lagi, SMS yang kedua untuk mengingatkan saya bahwa besok saya ada vaksin yang pertama di malam hari, kayaknya waktu hari Sabtu. Nah, habis itu guys aku ke tempatnya, dan sebenarnya aku itu daftarnya pilih waktunya itu jam 10, cuman aku udah kepagian ke sana, jam 9 aku udah masuk, langsung dipersilakan kita daftar dulu. Bukan daftar sih guys, tapi kayak ada barcode atau enggak, kita tulis nama kita, jam berapa kita masuk di situ gitu. Nah, habis itu guys kita tunjuk SMS-nya, dipersilakan masuk, ditanya lagi, baru dikasih buku kayak gini nanti di situ, terus kasih buku juga yang di dalam. Nah, nanti aku cek dari sini. Nah, itu guys, aku cuman sharing ya guys. Dan di dalam itu karena nggak tahu, sudah banyak orang sih ya, itunya caranya itu cepat, nggak terlalu ribet, terus sampai di kan ada ruangan. Nah, waktu itu aku nomor 8 nih, nomor 8. Nah, aku masuk di ruangan dan situ ada dokter. Kita nanti dikasih kertas, ada 1 sampai 10. Di situ ada tulisan misalnya apakah aku hamil, apakah aku ada alergi. Nah, kalau di salah satu dari 1 sampai 10 itu kita pernah mengalami, nanti kita kasih tahu ke dokter. Nanti dokter akan menjelaskan atau ada apakah kita bisa disuntik atau tidak. Tapi waktu itu kan dari aku baca dari 1 sampai 10 aku nggak ada, jadi langsung si dokter menyuntikkan aku di sebelah kiri. Aku pilihnya sebelah kiri sesuai kenyamanan aku, karena kanan itu biasanya aku pakai untuk kerja, kebanyakan di kanan. Nah, langsung disuntik guys. Habis itu tapi oh iya aku lupa, harus pas masuk pintu harus ID Hong Kong dikasih tahu juga, perlihatkan juga, dan juga di dokter gitu. Habis disuntik kata dokter, nanti diarahkan, oh kamu duduk di sebelah sana untuk menunggu sampai 15 menit setelah, karena kamu sudah disuntik. Kalau ada reaksi alergi atau reaksi apa-apa, pusing atau apa, nanti ada yang di situ udah ada kayak perawat, entah perawat atau apa, pokoknya sudah ada yang ditunjukkan situ. Terus aku dikasih kertas yang mana aku udah selesai suntik vaksin yang pertama. Nih, vaksin yang pertama udah selesai, dan aku pun duduk di sana di tempat tunggu untuk tunggu kalau vaksinnya bereaksi gimana ke tubuh aku, dan ternyata aku nggak apa-apa. Nah, setelah itu guys aku pergi, karena juga situasi Hong Kong saat hari Minggu itu hujan deras. Nah, aku ke boarding house, aku bayar boarding pagi sampai sore. Nah, di situ setelah 3 jam
aku mengalami kayak kesemutan sebelah kiri ini guys, kesemutan sampai ini kesemutan, kayak dikisetrum itu lari gitu. Tapi itu reaksi apa, maksudnya obatnya mungkin bereaksi ya. Nah habis itu yang pusing, aku nggak pusing, cuman itu sih guys berkam. Tapi kan orang itu beda-beda ya, nggak semua orang itu kan beda kekebalan tubuh. Nah itu aja sih guys. Dan oh iya, persiapan aku apa sebelum aku suntik. Jadi 3 hari sebelum aku ini aku aja yang rencana guys. Setiap 3 hari sebelumnya aku minum vitamin C. Sampai hari Sabtu aku minum vitamin C, minum Pocari Sweat, sama banyak minum air. Itu aja sih yang aku lakukan, sama tidur yang cukup dan makan yang cukup. Maksudnya jangan sampai kita nggak makan gitu, pokoknya harus siap ya, aku siapin tubuh aku seperti itu sih, supaya nggak lemas atau apa gitu. Nah setelah pas pulang sih, nah aku tuh udah ngerasa guys, tangan aku itu diangkat kayak gini udah sakit, kan diinjeknya di sini udah sakit digerakkan. Tapi sebelumnya itu dikasih tahu dokter kalau akan mengalami kayak gitu, kayak tenderness, sakit gitu. Tapi udah guys, cuman itu. Terus besok paginya kemarin itu kerasa banget, sakit banget, diangkat digerakin aja sakit banget. Tapi kata dokter nggak boleh banyak gerak, tapi aku gerakin karena aku nggak mau maksudnya kebiasaan gitu, jadi aku gerakin cuman gitu sih guys. Nah dan dianjurkan juga kalau sakit kepala itu atau kalau dianjurkan kalau ada fever, ada panas, minum Panadol. Tapi aku nggak minum karena aku nggak rasa panas, cuman itu kram. Dan sampai kemarin tuh kayak ini kayak kram gitu, mana ada bilang kesemutan, kram sampai sini. Semuanya sih baik-baik aja ya guys. Jadi menurut aku kalau kita nggak ada penyakit yang pernah kayak alergi atau apa sih, nggak usah takut buat aku ya guys. Tapi kalau nggak dipaksa loh, kalau kalian takut nggak mau ya udah nggak apa-apa, itu kan semua dari kita gitu. Tapi overallnya guys aku apa dan mungkin bukan mungkin tapi jadwal aku suntik atau vaksin yang kedua itu bulan depan tanggal 22 hari Selasa. Nah, itu vaksin yang kedua. Sama guys, persiapan aku itu minum air banyak, tidur yang cukup, makan yang cukup, sama aku sih siapinnya Pocari Sweat, nggak di endorse ya guys, cuman aku inisiatifnya kayak itu. Habis disuntik pun aku minum air kelapa yang di kaleng itu, yang siap saji, maksudnya langsung bisa diminum. Aku beli itu 3 itu sih, aku habis aku minum 1 jam kemudian aku minum lagi. Tapi risikonya kencing selalu ke WC karena banyak minum. Itu aja sih guys, dan ya semoga aja bisa bermanfaat. Ini pengalaman aku, ingat tidak ada paksaan, dan ingat juga kekebalan tubuh di setiap manusia itu beda. Jadi dari kita sendiri, karena aku dari 1 sampai 10 yang ditanyakan dokter kalau aku pernah mengalami itu atau sedang mengalami itu, aku tidak pernah dan tidak mengalami saat ini dengan 1 sampai 10 itu. Aku nggak hafal guys, soalnya cuma ada di dokter sana. Dan ya itu guys, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita harus juga jaga kesehatan.